قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bukanlah seorang rasul, namun keutamaannya dan kebaikannya tak pernah habis untuk dituliskan. Beliau adalah orang yang paling kuat keimanannya setelah para nabi, dan beliau juga orang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Dalam kitab Sirah An-Nabawiyah dikisahkan perjuangan Abu Bakar dan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Ketika Allah mengizinkan Nabi hijrah, para sahabat pun bersegera berangkat, baik laki-laki atau perempuan, tua dan muda, dewasa maupun anak-anak, bertolak dari Mekah menuju Madinah. Mereka menempuh perjalanan 460 km, melintasi gurun yang panas dan gersang. Ibnu Hisam dalam kitab Sirah Nabawiyahnya mencatat Abu Bakar adalah salah seorang sahabat yang bersegera memenuhi seruan Allah dan Rasulnya untuk berhijrah. Ia meminta izin kepada Rasulullah untuk berhijrah, namun beliau bersabda, "Jangan terburu-buru. Semoga Allah menjadikan untukmu teman hijrah." Rasulullah berharap agar Abu Bakar menjadi temannya saat berhijrah menuju Madinah. Suatu hari, Jibril memberi kabar kepada Rasulullah bahwa orang-orang kafir telah membulatkan tekad untuk membunuh beliau. Jibril memerintahkan agar tidak lagi menghabiskan malam di Mekah. Nabi pun mendatangi Abu Bakar dan mengabarkan bahwa waktu hijrah telah tiba untuk mereka. Aisyah radhiyallahu an yang saat itu berada di rumah Abu Bakar mengatakan, "Saat kami sedang berada di rumah Abu Bakar, ada seorang yang mengabarkan kepada Abu Bakar kedatangan Rasulullah dengan menggunakan cadar atau penutup muka. Beliau datang pada waktu yang tidak biasa." Kemudian beliau SAW meminta izin untuk masuk, dan Abu Bakar mengizinkannya. Beliau bersabda, "Perintahkan semua keluargamu untuk berhijrah." Abu Bakar menjawab, "Mereka semua adalah keluargamu, wahai Rasulullah." Rasulullah kembali mengatakan, "Sesungguhnya aku sudah mengizinkan untuk hijrah." Abu Bakar menanggapi, "Apakah aku menemanimu dalam hijrah, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Iya." Lalu Rasulullah menunggu malam datang. Pada malam hari, Nabi keluar dari rumahnya yang sudah dikepung orang-orang kafir Quraisy. Lalu Allah menjadikan mereka tidak dapat melihat Nabi SAW. Saat itu, Rasulullah menabur debu di kepala-kepala mereka, namun mereka tidak menyadarinya. Beliau menjemput sahabat Abu Bakar yang saat itu sedang tertidur. Abu Bakar pun menangis bahagia karena menemani Rasulullah berhijrah. Aisyah mengatakan, "Demi Allah, sebelum hari ini aku tidak pernah sekalipun melihat seseorang menangis karena berbahagia. Aku melihat Abu Bakar menangis pada hari itu." Perjalanan berat yang mempertaruhkan nyawa itu, lalu Abu Bakar sambut dengan tangisan kegembiraan atau kebahagiaan. Sembunyi di Gua Sur.
Dalam perjalanan hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersembunyi di sebuah gua yang terkenal dengan nama Gua Sur. Gua Sur adalah gua yang berada di puncak Jabal Sur di kota Mekah, berjarak sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Ketika sampai di mulut gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, janganlah Anda masuk ke dalam gua ini sampai aku memasukinya terlebih dahulu. Kalau ada sesuatu atau yang jelek, maka aku akan mendapatkannya, bukan Anda." Abu Bakar masuk kemudian membersihkan gua tersebut. Setelah itu, Abu Bakar menutup lubang-lubang di gua dengan kainnya, karena ia khawatir jika ada hewan yang membahayakan Rasulullah keluar dari lubang-lubang tersebut. Ular kalajengking, hingga tersisalah 2 lubang yang nanti bisa ditutupi dengan kedua kakinya. Setelah itu, Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah masuk ke dalam gua. Rasulullah pun masuk dan tertidur di pangkuan Abu Bakar. Ketika Rasulullah beristirahat, tiba-tiba seekor hewan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan dirinya untuk tidak bergerak, menahan gigitan hewan itu. Atau riwayat lain menyebutkan seekor ular. Abu Bakar berusaha sekuat tenaga menahan sakit karena tidak ingin membangunkan Rasulullah dari istirahatnya. Namun, Abu Bakar adalah manusia biasa. Rasa sakit akibat sengatan hewan itu membuat air matanya menetes dan terjatuh di wajah Rasulullah. Sang kekasih Allah pun terbangun, kemudian bertanya, "Apa yang menimpamu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku disengat sesuatu." Kemudian Rasulullah mengobatinya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi mengobati Abu Bakar dengan ludah beliau. Melindungi Nabi dari teriknya matahari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Bakar menceritakan hijrahnya bersama Nabi. "Kami berjalan siang dan malam hingga tibalah kami di pertengahan siang. Jalan yang kami lalui sangat sepi, tak ada seorang pun yang lewat. Aku melemparkan pandangan ke segala penjuru. Apakah ada satu sisi yang dapat kami jadikan tempat berteduh? Akhirnya, pandanganku berhenti pada sebuah batu besar yang memiliki bayangan. Aku putuskan untuk beristirahat sejenak di sana. Aku ratakan tanah sebagaimana tempat istirahat Nabi SAW. Lalu ku hamparkan sehelai jubah kulit dan mempersilahkan beliau untuk tidur di atasnya. Istirahatlah wahai Rasulullah." Beliau pun beristirahat. Setelah itu, aku melihat keadaan sekitar, apakah ada seseorang yang bisa kumintai bantuan. Aku pun bertemu dengan seorang pengembala kambing yang juga mencari tempat untuk berteduh. Aku bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, engkau budaknya siapa?" Ia menyebutkan nama tuannya, salah seorang Quraisy yang kukenal. Aku bertanya lagi, "Apakah kambing-kambingmu memiliki susu?" "Iya," jawabnya. "Bisakah engkau perakan untukku?" pintaku. Ia pun mengiyakan. Setelah diperah, aku membawa susu tersebut kepada Nabi, dan ternyata beliau masih tertidur. Aku tidak suka jika aku sampai membuatnya terbangun. Saat beliau terbangun, aku berkata, "Minumlah wahai Rasulullah." Beliau pun minum susu tersebut sampai aku merasa puas melihatnya. Mengawal Rasulullah selama perjalanan. Diriwayatkan Al-Hakim dalam Mustadarnya dari Umar bin Khattab, ia menceritakan ketika Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari gua,
Abu Bakar terkadang berjalan di depan Rasulullah dan terkadang berada di belakang beliau. Rasulullah pun menanyakan perbuatan Abu Bakar itu. Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, kalau aku teringat orang-orang yang mengejar kita, aku berjalan di belakang Anda. Dan kalau teringat akan pengintai, aku berjalan di depan Anda." Apa yang dilakukan Abu Bakar itu menunjukkan kecintaan beliau yang begitu besar kepada Nabi SAW. Ia tidak ingin ada sedikit pun yang mengancam jiwa Nabi. Jika ada mara bahaya menghadang, ia tidak ridho kalau hal itu lebih dahulu menimpa Nabi. Demikianlah kisah indah Abu Bakar bersama Rasulullah. Rasulullah ingin bersama Abu Bakar ketika hijrah, dan Abu Bakar pun sangat mencintai Rasulullah. Inilah kecocokan ruh bagaimana disabdakan Nabi. Ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkumpul atau berkelompok. Jika mereka saling mengenal, maka mereka akan saling bersatu. Jika tidak saling mengenal, maka akan terpisah atau tidak cocok. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu hadis, Nabi SAW pernah memuji Abu Bakar. "Sesungguhnya orang yang paling besar jasanya padaku dalam persahabatan dan kerelaan mengeluarkan hartanya adalah Abu Bakar. Andai saja aku diperbolehkan mengangkat seseorang menjadi kekasihku selain Robku, pastilah aku akan memilih Abu Bakar. Namun cukuplah persahabatan se-Islam dan kecintaan, maka tidak tersisa pintu masjid kecuali tertutup selain pintu Abu Bakar saja." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Hakim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Umar bin Khattab menceritakan ketika Abu Bakar hijrah ke Madinah bersama Rasulullah, maka ketika keluar dari gua, Abu Bakar berjalan di depan Rasulullah, di kiri, di kanan, dan di belakang. Maka Rasulullah pun bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, mengapa kau berbuat demikian?" Maka Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, ketika aku berjalan di depanmu, aku takut akan ada seorang pengintai yang mengintai Anda. Maka aku ada di depan Anda. Dan ketika aku di belakang Anda, aku teringat orang yang akan membunuhmu. Maka sehingga aku di belakang Anda." Maka Rasulullah pun tersenyum dan berkata, "Wahai Abu Bakar, engkaulah sahabat sejatiku." Di dalam hadis lain tentang keutamaan Abu Bakar ialah dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan bahwa Abu Bakar adalah orang yang persahabatan dan kerelaan dalam mendambakan hartanya di jalan Allah ialah Abu Bakar. Tiada pintu masjid tertutup kecuali pintu Abu Bakar. Dan seandainya aku mengangkat menjadi kekasihku, tetapi tidak ada kekasihku selain Rabbku, maka aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi cukuplah kekasih dalam persahabatan dan agama Islam. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.